Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Lonangreini dengan NIM 2000105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul implementasi regex pada validasi login akun dengan menggunakan PHP. Apa sih itu regular expression? Regular expression atau biasa disingkat dengan regex adalah suatu metode untuk mengenali atau mendeteksi suatu pola tertentu pada suatu string. Adapun definisi lainnya yaitu serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut yang biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string atau memeriksa string masukan. Ekspresi reguler merupakan teknik yang dikembangkan dalam bidang ilmu komputer teori dan teori bahasa formal. Nah, pada tahun 1951, pertama kali muncul konsep tentang regex ketika seorang ilmuwan matematika bernama Stephen Colclan yang memformulasikan definisi tentang bahasa formal. Regex juga merupakan metode standar dan independen, tidak mengenal bahasa pemrograman, karena kita dapat mengimplementasikan regex di berbagai bahasa pemrograman, contohnya seperti PHP, Python, C++, dan lain-lain. Dengan menggunakan regex, kita dapat mendeteksi pola string seperti pencocokan username dan password, email, URL atau link, hashtag, dan pola-pola kompleks lainnya dengan hanya satu ekspresi saja. Dengan regex, memudahkan kita untuk memanipulasi teks, namun terkadang berbahaya sebab dapat mengubah teks yang tidak kita inginkan. Hal itu biasa terjadi karena kesalahan pola yang diberikan. Baiklah, kita masuk ke fungsi regex. Fungsi regex itu ada 3. Yang pertama, untuk melakukan pencocokan atau validasi. Yang kedua, untuk melakukan pencarian. Dan yang ketiga, untuk melakukan manipulasi teks. Di sini, saya akan mengimplementasikan tugas saya pada fungsi regex yang pertama, yaitu untuk melakukan pencocokan validasi. Baiklah, kita masuk saja ke programnya. Baiklah, kita masuk ke dalam programnya. Di sini saya membuat implementasi regex yaitu pada login anggota perpustakaan UAD. Di dalam form login tersebut ada 3 bagian untuk validasi. Yang pertama itu ada username dengan tipenya teks, ada password dengan tipenya password, dan di sini ada captcha dengan tipenya teks dan captchanya berupa gambar. Di bawah bagian ini merupakan pengimplementasian ekspresi regulernya. Di sini terdapat 3 pendeklarasian, yaitu yang pertama ada username, yang kedua ada password, dan yang ketiga itu ada captcha kode dengan menggunakan metode post. Nah, di sini ada fungsi break match. Di sini fungsinya yaitu untuk membaca ekspresi regulernya. Nah, pada variabel username ini saya memasukkan ekspresi regulernya yaitu hanya menerima inputan angka dengan batas minimalnya itu 5 dan batas maksimalnya 10. Jadi pada username ini hanya menerima inputan angka. Selain angka, maka dia akan masuk ke dalam kondisi else, yaitu username tidak tervalidasi. Apabila kita memasukkan angka namun kurang dari 5 ataupun lebih dari 10, maka dia juga akan masuk ke dalam kondisi else, yaitu username tidak tervalidasi. Nah, untuk yang di bawahnya, yang variabel password dan captcha kode ini sama penjelasannya seperti pada username, namun bedanya pada fungsi ekspresi regulernya dan batas minimal dan maksimalnya. Kalau password ini hanya menerima angka, huruf, dan beberapa simbol dengan batas minimalnya 20 dan batas maksimalnya 20. Sedangkan captcha hanya menerima huruf dan angka. Karena captcha kode ini akan muncul gambar yang random. Jadi misalnya dimasukkannya hanya 6 saja.
karena nanti muncul sebuah gambar yang random dengan isinya berupa angka dan huruf dengan berupa panjangnya itu 6. Apabila lebih dari 6, maka masuk ke dalam kondisi else, yaitu CAPTCHA tidak tervalidasi. Untuk lebih pahamnya, kita akan masuk ke tampilan webnya. Di sini kita masuk ke dalam login anggota perpustakaan UAD. Misalkan saya memasukkan username saya dengan NIM. Terus saya masukkan passwordnya misalnya seperti ini. Kita bisa lihat saya masukkan password dengan seperti ini. Dan untuk captcha-nya yang seperti saya bilang tadi ada berupa gambar dan isinya itu random atau acak. Kita bisa masukkan sesuai dengan gambar captcha-nya. Baiklah, kita akan login di sini. Maka apabila sesuai, dia akan muncul di sini, yaitu username tervalidasi, password tervalidasi, dan captcha tervalidasi. Coba kita memasukkan username yang tidak sesuai dengan ekspresi logikanya. Misalnya kita memasukkan nama saya dengan password misalnya pakai @ dan kita memasukkan captcha-nya tidak sesuai dengan gambarnya. Kita login, maka semuanya akan tidak tervalidasi dari username, password, hingga captcha-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.